Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada penyehatan makanan minuman B. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang makanan kadaluarsa. Kira-kira makanan kadaluarsa itu apa? Kita akan belajar mengenai pengertiannya. Mana pengertian makanan kadaluarsa itu suatu makanan yang masa produktifnya itu telah berakhir dan dapat berbahaya bagi kesehatan. Sering kita jumpai terutama pada makanan yang memiliki label ya, kalau kita mengetahui masa berakhirnya suatu produk makanan. Kadang kalau kita lihat di label, kita akan tahu bahwa makanan kadaluarsa itu memiliki masa di mana dia itu bagus untuk digunakan. Ada beberapa pengertian yang dapat kita ketahui dari makanan kadaluarsa. Yang pertama adalah tentang tanggal kadaluarsa. Apa itu tanggal kadaluarsa? Tanggal kadaluarsa adalah sebuah informasi dari produsen kepada konsumen yang menyatakan waktu di mana suatu produk itu sudah tidak baik lagi untuk digunakan. Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan, ya, merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Nah, untuk penentuan batas kadaluarsa sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Ya, ada metode yang digunakan untuk menentukan umur simpan atau shelf life product. Untuk penentuan umur simpan ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan itu sendiri. Apa saja? Otomatis yang pertama adalah keadaan alamiah atau sifat makanan. Ada makanan yang kita ketahui ada perishable food, makanan yang mudah busuk, ada makanan semi perishable food ya sedang-sedang, dan ada yang non perishable food yang susah atau lama untuk proses pembusukannya. Untuk perishable food sendiri atau yang makanan mudah busuk, contohnya ikan ya, kemudian daging dan lain sebagainya, tahu termasuk. Kemudian untuk yang non perishable food itu contohnya tepung, garam dan lain sebagainya, sehingga umur simpannya akan berbeda-beda tergantung dari sifat makanan itu sendiri. Kemudian bagaimana mekanisme berlangsungnya perubahan? Ya, misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen. Ada beberapa bahan makanan yang peka terhadap air ya dan oksigen. Contohnya adalah bahan makanan yang memang dia membutuhkan oksigen untuk proses perkembangbiakannya, termasuk bakterinya ya. Ada beberapa bakteri yang memiliki yang membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya dan ada yang tidak, atau yang sering disebut sebagai anaerob. Ada bahan makanan yang memang dia mudah busuk ya karena kandungan airnya banyak, sehingga bakterinya itu juga hidupnya banyak, sehingga AW-nya itu cukup tinggi. Otomatis kadar air ini akan mempengaruhi keberadaan bakteri. Semakin tinggi AW, semakin mudah busuk. Sehingga contohnya kalau padi ya, kalau kita habis panen itu harus kita keringkan dulu sebelum di rice mill. Kenapa? Karena salah satunya adalah untuk mengurangi gabah itu busuk. Ya, kalau habis dari panen kemudian kita langsung kita rice mill, itu berasnya akan mudah membusuk karena kadar airnya masih cukup tinggi, sehingga perlu dikeringkan sampai benar-benar kadar airnya itu tinggal sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukuran kemasan atau volume, ya. Kemudian kondisi atmosfer seperti suhu dan kelembaban, serta daya tahan kemasan itu sendiri. Contohnya apa? Kalau daya kemasan itu tergantung dari jenis kemasannya itu sendiri. Apakah dia menggunakan plastik, ataukah menggunakan kertas, ataukah tidak. Kalau yang tidak sesuai antara kemasan dengan bahan makanan, otomatis dia akan mudah membusuk ya, umur simpannya jadi rendah. Kemudian sebelum digunakan terdapat keluar masuknya air, jadi ada sirkulasi udara atau gas dan bau. Kalau tidak ada,
maka dia akan mudah busuk. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah dalam makanan kadaluarsa. Yang pertama adalah best before. Best before ini adalah baik digunakan sebelum. Jadi makanan atau produk pangan sebaiknya itu dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum. Karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin bahwa produk itu masih aman untuk dikonsumsi. Umumnya dicantumkan pada produk yang memiliki umur simpan tinggi. Ya, jadi untuk best before biasanya digunakan untuk umur simpan tinggi seperti produk-produk permen, coklat bar, dan minuman yang beralkohol. Kemudian yang kedua adalah use by atau expired date. Ini artinya adalah gunakan sebelum. Kalau ini baik digunakan sebelum. Kalau ini gunakan sebelum. Nah, produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Jadi ini udah maksimal. Kalau yang di sini baik digunakan sebelum itu berarti pada saat tanggal tersebut masih bisa dikonsumsi asal tidak melewati. Kalau yang kedua ini harus sebelum tanggal yang atau maksimalnya dikonsumsi pada tanggal yang tercantum. Kalau best before biasanya kita masih melihat bentuknya. Kalau permen itu masih bagus ya secara fisik maupun organoleptik biasanya masih bisa digunakan. Namun sudah tidak bisa menjamin baik gitu ya dari produsennya. Nah, untuk produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal tercantum ini. Misalnya adalah bahan pangan yang diduga kualitas produknya sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Umumnya dicantumkan produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek. Kalau di best before umur simpan tinggi, kalau di sini adalah umur simpannya yang pendek. Contohnya susu segar, daging, sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian full date itu batas sebelum penarikan. Cara lain untuk memberikan informasi mengenai gunakan sebelum, biasanya kita menggunakan batas waktu sebelum penarikan atau full date. Nah, kemudian tanggal ini atau tanggal full date ini biasanya suatu produk akan ditarik dari pengecer atau toko-toko karena dianggap mutunya akan segera menurun. Dan biasanya dijual ya secara diskon sehingga bahan makanan tadi tidak mubazir ya sebelum ditarik ataupun menimbulkan kerugian bagi konsumen. Yang keempat adalah pack date atau tanggal dikemas. Nah, kalau tanggal dikemas ini merupakan informasi ya yang berupa tanggal di dalam label akan tertulis saat produk itu dikemas. Ya, baik pengemasan oleh produsen itu sendiri atau oleh pengecer atau pengemasan yang kedua ya, pengemasan sekundernya. Contohnya adalah produk minyak sayur curah ya atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket. Yang selanjutnya adalah sell by date atau tanggal masuk toko. Jadi bahan makanan tersebut atau yang mau kita konsumsi ya atau mau kita edarkan biasanya ada namanya tanggal barang tersebut masuk ke dalam gudang penyimpanan di toko. Nah, kemudian yang terakhir ada display date ya kapan mulai tanggal pemajangan. Jadi sebuah informasi ya tanggal di mana produk tadi mulai dipajang ya di rak-rak atau di display toko atau tempat penjualan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kalau ini best before and atau tadi ya baik sebelum digunakan. Kalau ini used by ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga masih ada ya baik digunakan sebelum atau used by. Kemudian di sini ada sell by ya. Tadi ada pack date, ada plan number-nya ya. Kemudian ini masih contohnya banyak ya. Jadi kalian nanti bisa melihat dari beberapa produk dan kalian bisa menjelaskan. Nah, kemudian tolak ukur dan parameter simpan.
Nah, tolak ukur ini biasanya kita sesuai dengan peraturan. Peraturan tentang penentuan umur simpan ini telah dikeluarkan oleh Codex Alimentary Commission atau CAC ya. Kemudian kalau di Indonesia kita umur simpan bahan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 96 dan PP 69 Tahun 99 itu tentang label. Nah, jenis produk pangan yang tidak wajib mencantumkan tanggal atau bulan itu satu adalah buah sayur segar, termasuk kentang yang belum dikupas. Karena kalau kentang itu biasanya masa simpannya agak lama, namun kalau buah dan sayur karena tidak ada masa simpan dia 1 hari harus sudah bisa dikonsumsi atau bisa melihat kalau sayuran itu sudah layu ya tinggal layak konsumsi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah minuman yang mengandung alkohol lebih besar atau sama dengan 10%. Kemudian makanan yang diproduksi atau dikonsumsi saat itu juga atau tidak lebih dari 24 jam. Jadi tidak lebih dari 1 hari. Ya, contohnya kita masak sop gitu ya. Kemudian tidak perlu ya kita tambahin atau dikasih label ya untuk masa kadaluarsa atau umur simpannya. Yang keempat adalah cuka, garam meja, gula pasir, dan ini juga sebenarnya juga merupakan bahan tambahan pangan alami ya. Ada cuka, garam meja, sehingga tidak perlu atau tidak wajib ya dicantumkan masa kadaluarsanya. Permen dan sejenisnya yang bahan bakunya berupa gula. Tapi kalau permennya itu tidak berupa ini, itu tetap harus menggunakan harus mencantumkan masa kadaluarsa. Umur simpan produk pangan adalah selang waktu antara saat produksi hingga konsumsi di mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteristik dilihat penampakannya, rasanya, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Sedangkan umur simpan itu sendiri adalah waktu ya yang diperlukan oleh produk pangan dalam kondisi penyimpanan tertentu untuk dapat mencapai tingkat degradasi mutu tertentu. Nah, pada saat baru diproduksi maka mutu produk dianggap dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan baik 100%. Dan sejalan waktu, ya perjalannya waktu akan turun ya terus menurun, yang dari 100% baiknya kemudian turun menjadi 80 dan lain sebagainya. Di mana lama penyimpanan itu atau distribusi ini sangat berpengaruh pada penurunan tingkat mutu. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi penurunan produk? Ya, oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, bahan kimia toksik, atau flower. Dan ini dapat mempengaruhi oksidasi lipida, ya pencoklatan dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang sangat berpengaruh lagi adalah aktivitas air di dalam bahan pangan atau kadar air. Ingat, semakin tinggi kadar AW pada suatu bahan makan, maka banyak bakteri yang dapat tumbuh. Sementara jamur tidak menyukai AW yang tinggi. Kalau sedang-sedang saja biasanya jamur. Namun kalau bakteri biasanya pada bahan pangan yang nilai AW-nya kadar airnya itu masih cukup tinggi. Saya kira mungkin ini kita lanjutkan kembali besok. Kita lanjutkan kembali yaitu tentang bagaimana kita menduga ya atau prinsip pendugaan dari umur simpan. Yang pertama kita bisa menggunakan nilai pustaka atau studi literatur atau literatur value. Nah, penentuan awal atau sebagai pembanding dalam penentuan produk pangan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh produksi pangan. Jadi kita berdasarkan membandingkan dengan nilai-nilai pustaka atau referensi. Yang kedua kita menggunakan distribution turn-off. Ya. Jadi cara menentukan umur simpan pangan berdasarkan informasi produk sejenis yang ada di pasaran. Misalnya kita membuat produk
roti dengan kadar glutennya sekian.